Dari Peron Sky Cafe di Yellow Hotel Manggarai, kembali lagi Generasi Mecin. Kita di lantai 9 lagi ngobrol-ngobrol dengan Bang Tigor, Bang Indra, dan juga Bang Bintarta. Diskusi soal keselamatan pengendara di jalan tol. Oh ya, saya juga mengingetin pemirsa bisa menonton pertandingan-pertandingan Liga Inggris di JAK TV. Info lengkapnya follow Instagram @JAKTVOfficial. Itulah alasan kenapa saya pakai baju Liverpool hari ini. Oke, jadi jangan heran kok ini hostnya nggak nyambung ya. Narasumber pakai batik, baju rapi, ini hostnya pakai baju bola karena saya mau kasih tahu ada Liga Inggris yang bisa ditonton di JAK TV. Mantap. Nah, terakhir di segmen terakhir saya juga mau nanya ke Bang Bintarto. Ada keluhan dari sopir-sopir truk atau mungkin dari pihak perusahaan soal target ekonomi dan mungkin infrastruktur yang selama memberikan pelatihan, Bang? Kalau informasi keluhan dari perusahaan, dari drivernya sendiri, itu memang banyak ya. Cuman sebaiknya kita tidak terfokus pada keluhan-keluhan yang ada, tetapi bagaimana kita bisa membenahi kondisi keselamatan berkendara di Indonesia ini dengan lebih baik dan secepat-cepatnya. Okay. Yang perlu dikoreksi, bukan dikoreksi ya, yang perlu kita bangun bersama adalah tetap saya kembalikan lagi kepada bagaimana kita dapat membangun karakter, membangun kondisi budaya keselamatan yang baik, yang lebih baik di Indonesia ini. Seperti tadi disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 22 2009 bahwa maksimum seorang pengendara hanya diperbolehkan 8 jam. Dengan setiap 4 jam harus berhenti 15 sampai 30 menit untuk light exercise ya, untuk membuat badannya segar kembali. Dan setelah 8 jam dia hanya dapat satu kesempatan untuk memperpanjang berkendaranya 4 jam. Jadi maksimal sebenarnya 12 jam. Setelah itu dia harus berhenti untuk beristirahat 4 sampai 7 jam keesokan harinya. Itu ada di undang-undang, sudah diatur. Kemudian SOP yang ada di jalan ini banyak belum diketahui oleh para pengguna jalan. Bagaimana dia harus bersikap, bagaimana dia harus berperilaku, bagaimana dia harus mau mematuhi dan patuh terhadap aturan yang berlaku. Itu belum terbentuk dengan baik. Kalau itu sudah terbentuk atau mulai terbentuk dengan baik, otomatis kita dapat meminimalkan atau menurunkan potensi risiko berkendara. Itu yang harus jadi itu tanggung jawab siapa? Iya, memang sebaiknya sih dari pemerintah, dari pusat yang mendeliver undang-undang, dan kita pemerintah juga yang enforce ya, law enforcement-nya juga dilakukan dengan baik. Tetapi yang paling utama adalah bagaimana kita dapat melaksanakan pembangunan budaya keselamatan ini secepat-cepatnya oleh kita semua. Karena tanggung jawab keselamatan berkendara itu bukan tanggung jawab orang per orang atau institusi satu institusi yang lain, tetapi tanggung jawab kita semua sebagai rakyat Indonesia ini. Saya setuju dengan poin kita. Sekarang kadang-kadang kita hati-hati orang lain yang bodoh, Bang. Benar. Ya kan? Kenapa bisa terjadi kecelakaan, disalahkan drivernya? Kenapa kita tidak menyalahkan kenapa driver itu sampai melakukan hal tersebut? Bisa saja karena ketidakpahaman dia terhadap knowledge, pengetahuan berkendara, ketidakpahaman dia terhadap kendaraan itu sendiri, ya kan? Ketidakpahaman dia terhadap bagaimana sih saya harus mampu patuh atau mematuhi aturan yang berlaku. Mungkin aturan-aturannya, SOP berkendara juga nggak tahu supirnya. Ya kan? Jadi sayang gitu kalau kita hanya cari kesalahan seseorang aja, tapi tanpa merubah the whole system keseluruhannya dan budaya keseluruhan yang harus kita bangun dengan lebih baik. Itu akan seperti telur dan ayam, mana yang duluan nggak akan ketahuan. Ini the whole system ya. Iya. Kita tutup dengan segmen ini masing-masing, mungkin dari Bang Tigor dan juga Bang Indra. Dari sisi regulasi mungkin Bang Tigor untuk ya paling tidak mengurangi lah ya, tingkat kecelakaan khususnya di jalan tol, Bang. Ya, kalau saya sih tadi regulasinya sudah ada, jalankan regulasinya dengan sebaik-baiknya. Ya. Hukuman cabut SIM tuh nggak terlalu sadis di sini, Bang. Kalau di luar kan? Ya, kalau di luar tuh ada. Iya kan? Seperti di Singapura tuh kan misalnya setahun dikasih berapa poin. Iya. Nanti berapa jenis pelanggaran tuh mengurangi berapa poin. Tapi kalau dia mabuk,
nabrak sampai meninggal dunia udah nggak ada Iya, ampun, cabut langsung SIM, kan? cabut. Artinya ada aturan yang bagus, harus jalankan secara bagus, itu yang penting. Dan selalu tambah harus ada edukasi, gitu loh. Nah ini yang harus dilakukan. Ya, nah ini yang belum nih, yang minim ini kita nih. Ya regulasinya bagus nih, tapi tidak dijalankan dengan baik. Lalu juga nggak ada edukasi. Ini yang penting. Jadi kalau dia ada regulasi dijalankan dengan baik, bisa meminimalisir. Terus ada edukasi ke masyarakat, edukasi publik tentang keselamatan berlalu lintas, itu akan lebih meminimalisir lagi. Oke. Paling nggak 50% kan? Ya. 25, nah 50%. Oke. Tambah kemudian lagi, tambah lagi 25, lebih tinggi lagi. Nah ini yang harus dilakukan. Oke. Ya, sehingga memang semua jadi sama-sama sadar akan hak dan kewajibannya ketika dia berkendara atau berada di jalan raya. Oke, terakhir dari Bang Indra, mungkin dari sisi pengemudi bagaimana SOP standar lah untuk di jalan tol tuh Bang? Saya kembali ke tadi ya, kalau kita mulai berkendaraan itu kenali dulu diri kita, jangan memaksa. Kalau memang kita ngantuk, ya jangan gitu loh. Nggak ada obat ngantuk itu selain tidur. Anda mau makan apa supaya nggak ngantuk? Nggak ada. Nah, yang kedua dari pengelola, coba deh rambunya. Kalau memang di situ sering terjadi kecelakaan, pasang rambu yang besar. Hati-hati, ini kan tidak ada. Ya. Cuma bahasanya di situ sering terjadi, tapi pengelolanya kan tidak ada. Ya. Pasang rambu sebanyak mungkin. Atau pos polisi mungkin. Bisa. Siap. Lalu saya sarankan adalah di situ emergensi yang standby. Iya. Jadi jangan sampai berkali-kali kecelakaan itu nunggu dulu. Ini kan nyawa kita sayang. Yang sebetulnya evakuasi bisa cepat, tapi ini berlarut-larut karena macet apa, gitu loh. Oke. Harusnya tiap berapa kilometer itu ada standby dan ada jalur yang memang khusus untuk evakuasi. Kalau sekarang kan jalur yang ada walaupun itu jalur lambat dilarang. Iya. Tetap aja dipakai. Betul, betul. Kecuali rombongan for rider Bang. Waduh. Itu dari saya, semoga kita semualah menyadari, kenali diri kita. Apakah layak untuk mengemudi pada saat itu? Kalau memang kita tidak layak, jujur sama diri sendiri. Oke. Saya tidak layak untuk hari ini. Selesai. Jangan paksain. Oke lah, siap. Terima kasih Bang Bintarto, terima kasih Bang Tigor, dan terima kasih Bang Indra. Kita doakan semoga kecelakaan-kecelakaan tidak terjadi lagi, apalagi kecelakaan yang sangat besar seperti kemarin ya, melibatkan banyak sekali mobil dan korban luka-luka dan korban jiwa. Kita tutup Generasi Mecin hari ini, kita ketemu lagi minggu depan.